Pengertian manusia, peserta didik, dan masyarakat. Yang pertama, pengertian manusia. Jika ditinjau secara biologis, manusia merupakan salah satu spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi dengan otak berkemampuan tinggi. Namun, jika ditinjau secara kerohanian, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta dengan tujuan untuk menyembahnya. Selain dari dua pengertian tadi, manusia juga sering disebut sebagai makhluk sosial. Alasannya adalah karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Dimanapun dan bila manapun, manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga memiliki istilah lain sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya. Misalnya, istilah siswa atau murid yang biasa digunakan kepada orang yang sedang menempuh pendidikan dasar atau menengah. Lalu ada pula istilah mahasiswa yang biasa digunakan kepada orang yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi. Dan juga ada istilah santri yang biasa digunakan kepada orang yang sedang menempuh pendidikan di pesantren atau sekolah-sekolah semisalnya. Yang ketiga, pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem perkumpulan tertentu serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan memiliki kebudayaan di dalamnya. Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Hubungan sekolah dengan masyarakat. 1. Sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya, yaitu sekolah dengan masyarakat, dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan memiliki hubungan yang fungsional. 2. Sekolah sebagai prosedur yang melayani kesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini, berarti antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak. 3. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. 4. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. 5. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, dan lain sebagainya. 6. Masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. 7. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium, tempat belajar seperti aspek alami, industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. 1. Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan. 2. Membantu pemimpin yang karena tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. 3. Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang disampaikan atau menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. 4. Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. 5. Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. 6. Menyusun rencana bagaimana cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu edukatif, kultural, dan institusional. 1. Edukatif. Edukatif adalah hubungan kerjasama dalam mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan
agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pendirian dan sikap dari anak. Hubungan kultural yaitu hubungan usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode pengajaran. Hubungan institusional adalah hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Faktor pendukung hubungan sekolah dengan masyarakat. Kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat bisa berjalan baik apabila didukung oleh beberapa faktor, yaitu 1. Adanya program dan perencanaan yang sistematis atau beraturan. 2. Tersedianya basis dokumentasi yang lengkap. 3. Tersedianya tenaga ahli, terampil dan alat sarana serta dana yang memadai. 4. Kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tugas perkembangan umum peserta didik. 1. Tugas-tugas perkembangan fase bayi dan kanak-kanak. Di antaranya belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengambil makanan, belajar mengetahui jenis kelamin, menguasai stabilitas jasmaniah, dan lain-lain. Kedua, tugas-tugas perkembangan masa anak, yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan, pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri, belajar berkawan dengan teman sebaya, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki atau perempuan, belajar menguasai keterampilan intelektual dasar, memiliki kemerdekaan pribadi, pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. Ketiga, tugas-tugas perkembangan masa remaja. Mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan, menerima kondisi jasmaninya dan dapat menggunakan secara efektif, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya, mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lainnya. Keempat, tugas-tugas perkembangan masa dewasa muda. Di antaranya, memulai kegiatan pekerjaan, bertanggung jawab sebagai warga masyarakat atau warga negara, menemukan persahabatan dalam kelompok sosial, memiliki pasangan hidup, belajar hidup bersama pasangan hidup, memulai hidup berkeluarga, mengelola rumah tangga. Kelima, tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Di antaranya, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa, hubungan pasangan keluarga lain sebagai pribadi, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah umurnya. Selanjutnya 6. Tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan, memelihara kondisi dan kesehatan,